Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Parija pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, masih di pelajaran 6, masih membahas tentang Wali Songo, yang insya Allah pada pertemuan hari ini Parija akan membahas tentang Sunan Derajat ya. Ini pokok bahasannya mulai perjalanan Sunan Derajat, dakwah Sunan Derajat, dan akhir hayat Sunan Derajat ya. Dimana pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Sekarang giliran Sunan Derajat. Ya, kita lihat yang pertama perjalanan dari Sunan Derajat ya. Dimana nama kecil Sunan Derajat itu adalah Raden Kosim, atau ada yang menyebut juga Masih Munad atau Raden Saifuddin. Yang kedua, Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel. Berarti Sunan Derajat bersaudara dengan Sunan Bonang, sama-sama putra dari Sunan Ampel. Yang keempat, Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi ya. Dan yang kelima, Sunan Derajat mendapat tugas pertama kali untuk berdakwah itu ke pesisir Gresik. Ya. Yang keenam, Sunan Derajat mendirikan padepokan santri dalam Dur yang kini bernama Desa Derajat yang terletak di Paciran, Lamongan. Ya, sengaja Pak Rijal poin-poinkan supaya kalian mudah menghafal ya. Ini secara silsilah keluarga ya, Sunan Derajat. Kemudian berikutnya dakwah dari Sunan Derajat ya. Yang pertama, dalam berdakwah, Sunan Derajat menggunakan strategi pendekatan sosial dan ekonomi. Yang kedua, dalam menyampaikan ajarannya, Sunan Derajat menempuh 5 cara. Ini 5 cara dalam menyampaikan dakwahnya. Yang pertama, pengajian langsung di masjid. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Yang ketiga, memberi fatwa. Fatwa itu petuah, pepatah ya, dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, melalui kesenian tradisional. Yang kelima, melalui ritual adat tradisional, tapi ritualnya itu tetap tidak bertentangan dengan akidah Islam ya, tidak bertentangan dengan akidah Islam. Selanjutnya ya, ada 4 pokok ajaran dari Sunan Derajat. Ini ada bahasa Jawanya, tapi Parija tidak tuliskan ya. Parija tuliskan dalam bahasa Indonesianya saja. 4 pokok ajaran Sunan Derajat itu, yang pertama, berikan tongkat kepada orang buta. Ini ajaran untuk saling tolong menolong ya. Berikan makan kepada orang yang kelaparan, berikan pakaian kepada orang yang telanjang, berikan payung kepada yang kehujanan. Ya, itu 4 pokok ajaran Sunan Derajat. Dari pernikahannya dengan Dwi Supia, Sunan Derajat dikaruniai 3 putra. Ya. Anak tertua bernama Pangeran Rekiana atau Pangeran Tranggana, yang kedua Pangeran Sandi, dan yang ketiga Dewi Murian. Ya, Dewi Murian. Selanjutnya, akhir hayat dari Sunan Derajat. Ya. Sunan Derajat menghabiskan sisa hidupnya itu di dalam Dur hingga wafat pada tahun 1522. Sunan Derajat dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat terkenal dengan kearifan dan kedermawanannya, suka menolong ya, dermawan. Ia menurunkan kaidah untuk tidak saling menyakiti, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Ya, ada pepatah yang mengatakan ini dari Sunan Derajat, Bapang dan Simpangi anak catur mungkur. Maksudnya jangan mendengarkan pembicaraan yang menjelek-jelekan orang lain, apalagi melakukan perbuatan tersebut. Ya,
Itu akhir hayat Sunan Derajat. Sengaja Pak Rija dirangkum lebih simpel lagi materinya ya, karena untuk level di kelas 6 SD cukup lah ya. Untuk pemahaman Wali Songo itu hanya sebatas pengenalannya saja ya. Itu akhir hayat dari Sunan Derajat. Ini ada tugas ya dari Parija, ini kerjakan latihan soal di buku paket SKI, kemudian kirim tugasnya ke Parija berupa foto ya. Terima kasih untuk pelajaran SKI dicukupkan sekian, semoga bermanfaat dan kalian memahami apa yang disampaikan oleh Parija. Kita ucap hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.